Di sini, dengan pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober tahun ini bisa dibilang salah satu, jika bukan, momen paling penting dalam sejarah politik Israel. Kita semua telah melewati 3 tahun perang dengan semua krisis internal, krisis sandera yang seperti mimpi buruk, dan harapan atau mungkin ketiadaan harapan untuk perubahan. Ini ada di benak semua orang saat ini. Dan terkait hal itu kita kedatangan di studio koresponden dari Sedin. Dan saya rasa kita mulai dari Partai Demokrat ya, yang dipimpin Yair Golan. Yang lihat, mereka mewakili kubu kiri, yang konon mewakili sayap kiri Yahudi. Tampaknya semakin terlihat dari retorika mereka, semacam menyatakan mereka tidak akan angkat bicara, atau bahwa mereka akan mengatur bagaimana mereka membahas topik-topik yang dulunya sangat penting bagi kubu kiri. Apa yang sedang terjadi dengan partai ini sekarang? Ya, mereka memang sudah diarahkan. Maksud saya, para kandidat di partai ini, mereka sudah diarahkan untuk tidak membicarakan masalah keamanan, terutama yang terjadi di Yudea dan Samaria atau tepi barat. Dan mereka harus meminta persetujuan dari pimpinan partai karena hal itu. Karena serangkaian kontroversi belakangan ini, banyak anggota memang mengatakan hal-hal yang Anda tahu, membuat orang menjauh dari partai ini. Banyak orang yang kecewa dengan koalisi saat ini, koalisi Netanyahu. Tapi mereka tidak benar-benar mau memilih partai yang memiliki pemikiran seperti banyak kandidat dan anggota partai ini sebenarnya berpikir. Mari kita dengarkan bagaimana Yair Golan malam ini mencoba menghindari masalah ini. Berbicara tentang, Anda tahu, ekstremisme. Dan dia mencoba membicarakan lebih banyak hal yang diyakini partai ini yang sebenarnya sudah menjadi konsensus di Israel. Mari kita dengarkan. Shalom semuanya, halo. Semuanya. Dalam beberapa minggu terakhir, saya telah berulang kali mendengar bahwa Partai Demokrat dan saya adalah kaum ekstremis. Hari ini, saya ingin mengungkapkan semuanya dan memaparkan kepada publik rencana untuk Israel yang memang layak didapatkan. Saya peringatkan, kalian akan mendengar beberapa hal yang sangat radikal di sini. Pertama, sebagai seseorang yang memilih untuk menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai komandan dan tentara di IDF, saya sangat mendukung untuk memutus aliran dana bagi skema penghindar wajib militer. Dan saya mendukung penyetaraan wajib militer untuk semua orang. Ngomong-ngomong, posisi ekstrem ini didukung oleh sekitar 85% warga negara Israel. Ini adalah video berdurasi 3 menit. Dia membicarakan beberapa isu yang menurut saya diyakini oleh mayoritas besar warga Israel. Isu kesetaraan dan undang-undang wajib militer, isu-isu lain yang bisa dianggap liberal, kamu tahu. Mungkin bukan dalam arti Amerika, tapi lebih dalam arti Eropa. Maksudnya, sebagian besar warga Israel sebenarnya liberal. Itulah yang sedang dia bicarakan. Nah, yang sebenarnya dia angkat dari pidatonya di sini adalah kontroversi oleh Moshe Retma misalnya, yang mengirimkan bela sungkawa untuk warga Israel yang terbunuh dan juga untuk warga Palestina yang membunuhnya. Dan kamu tahu, hal ini sendiri sudah menjadi isu kontroversial pada saat itu. Siapa yang membunuh siapa? Siapa yang harus disalahkan di sini? Juga Gabi Lasky. Beberapa orang mungkin tidak melihat ini sebagai sesuatu yang ekstrim, tapi banyak orang Israel di pihak kanan berpikir bahwa ketika kamu bertanya kepada seseorang, apakah itu disebut Yudea dan Samaria atau tepi barat, kamu seharusnya mengatakan Yudea dan Samaria dan bukan tepi barat. Jadi ini adalah sesuatu yang bahkan kita lihat Yair Golan mengatakan bahwa Israel adalah negara yang membunuh bayi sebagai hobi selama beberapa tahun terakhir. Kamu banyak Selama mendapat kritik karena bertahun-tahun itu. juga Ya. sebelum perang. Dia memang menyerukan ketidakpatuhan saat itu. Kamu tahu, saat protes tentang reformasi yudisial. Jadi ada banyak kontroversi yang tidak dia sebutkan di sini tentu saja. Tapi dia tahu apa masalahnya di sini. Dia perlu merangkul banyak warga Israel yang sebenarnya akan memilih seseorang seperti Yair Golan. Tapi beberapa pernyataan, sebut saja begitu, malah membuat orang menjauh. Dan itu perlu diperbaiki. Maksud saya, ini adalah gambaran yang menarik tentang kondisi sayap kiri Israel saat ini. Jadi, bagus untuk membahas ini secara detail. Dan Yair Golan saat ini memimpin hal ini. Tapi ada cerita lain yang juga sangat menarik, dan saya ingin mendengar pendapat Anda, terutama untuk para penonton kita yang mungkin belum tahu soal ini, yaitu Yoav Sigalovich. Dia adalah anggota Yesh Atid, seorang anggota parlemen dari Yesh Atid selama beberapa tahun terakhir. Dia baru saja keluar dari partai tersebut, dan sekarang dia mengajukan diri untuk maju bersama Mansur Abbas di sini, partai Islam yang pernah menjadi bagian dari koalisi, satu-satunya partai Arab yang pernah masuk dalam koalisi pemerintahan Israel beberapa tahun lalu. Dia sedang membicarakan untuk bergabung dengan partai itu, dan dia memiliki sejumlah tuntutan, seperti meminta partai tersebut mengakui Israel sebagai negara demokrasi Yahudi. Dia juga ingin membahas tentang pengabdian nasional bagi warga Arab di negara ini. Dia sedang mendobrak banyak sekat dengan langkah ini. Ini menarik perhatian saya. Menurutmu, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang terjadi dalam pertemuan hari ini antara keduanya? Pertama-tama sebenarnya belum 100% pasti bahwa hal itu akan terjadi, bahwa Sigalovich akan bergabung dengan Mansur Abbas. Tapi dari pernyataan hari ini, sepertinya memang mengarah ke sana. Dan Mansur Abbas, seperti yang baru saja Anda sebutkan, dia sudah melangkah terlalu jauh, sampai-sampai dia menyerukan dinas bagi warga Arab, mungkin bukan dinas militer, tapi Anda tahu, dinas pelayanan nasional. nasional. Ketika dia berbicara tentang koalisi terakhir
Anda tahu, dia berbicara di depan orang Israel. Itu juga belum dicatat pernah oleh dilakukan komunitas sebelumnya. Israel. Jadi menurut saya, dari perspektif Arab Israel, dia sudah terlalu jauh, dan dia masih mendapatkan 5-6 kursi. Ini tentu saja, dari sudut pandangnya, tentu saja sangat-sangat mengesankan, bahkan lebih dari partai-partai Arab yang seperti yang Anda tahu adalah pesaingnya. Saya rasa dia cukup Kita populer. sedang membicarakan Benar. Hadas di sini. Sebuah partai yang terkenal, sangat tua. Namun, mereka bahkan tidak mendekatinya. Dan sekarang dia ingin melegitimasi partainya untuk koalisi Zionis dan membawa masuk Yoav Sigalovic. Yuvrat Sagalovic, dia pernah menjadi wakil menteri keamanan dalam negeri di pemerintahan sebelumnya. Dia ingin membawanya untuk menangani tempat-tempat kejahatan dan tingkat kejahatan yang ada di komunitas Arab. Dan dengan melakukan itu, dia berharap, kita tidak tahu apakah itu akan berhasil untuknya atau tidak. Dia berharap partai-partai Zionis, Eisenkot, Bennett, Yang lain akan melunakkan perlawanan mereka. Ya, kita akan melihatnya seperti ini. Bukan partai ini Arab. adalah momen yang menarik. Partai yang mungkin hanya beberapa anggotanya yang Arab. Ini luar biasa. Sigalovic ya bukan orang yang lembek, bukan juga hidup dalam fantasi. Ia mencoba mengubah paradigma tentang siapa yang bisa bekerja sama dalam hal ini. Ini menarik, layak diperhatikan para penonton kita. Tapi terima kasih sudah memberikan penjelasan tentang semua itu.